Ketika mempelajari suatu saham, saya memang suka pelajari sedetail mungkin. Saya akan nonton berbagai interview manajemennya, mempelajari industrinya, dan juga potensi ke depan itu seperti apa. Jadi ceritanya saya lagi mempelajari saham Medco dan mulai tertarik di bisnis emas dan tembaga. Loh, emang apa hubungannya Medco dengan emas dan tembaga? Nah, jadi gini, banyak orang yang kira Medco ini hanya emiten oil and gas. Padahal Medco sudah memiliki energi EBT sejak lama dan sekarang menjadi perusahaan listrik EBT swasta terbesar di Indonesia. Selain itu, Medco juga memiliki tambang emas dan tembaga terbesar nomor 2 di Indonesia. Nah, ada satu cuplikan dari Pak Hilmi Panigoro, Direktur Utama Medco yang saya tonton, yang membahas soal kenapa Medco berinvestasi pada tambang tembaga berikut ini. Energi yang sampai kepada masyarakat yang paling cepat tumbuhnya adalah listrik. Ya. Ada mobil listrik, digitalisasi berbagai teknologi, dan ini semua membutuhkan banyak sekali tembaga. Ya. Sebagai contoh gini, kalau mobil biasa nih, yang kita pakai sekarang pakai bensin nih, itu pakai tembaganya per mobil tuh 20 kg. Kalau mobil listrik, satu mobil. Itu yang bukan mobil listrik, biasa. yang Ya. mobil biasa. Kalau mobil listrik itu 120 kg. Nah, saya percaya bahwa elektrifikasi dalam kendaraan adalah masa depan. Mobil listrik akan semakin terjangkau dan demand-nya akan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tapi bukan saham nikel yang saya ingin incar, tapi tembaga. Selain karena menurut saya saham nikel itu overhype untuk sekarang ini, dari paparan Pak Hilmi tadi kita tahu bahwa kebutuhan tembaga dalam satu mobil itu bisa 6 kali lipat lebih besar. Selain itu, produsen tembaga itu juga terbatas dan sebagian besar ada di Amerika Selatan, yaitu Peru dan Chile. Nah, kalau dilihat digunakan untuk apa aja sih tembaga itu? Berdasarkan data dari geology.com ini, di US tembaga itu digunakan 43% untuk building construction dan 20% untuk transportasi. Saya asumsikan seluruh dunia lebih kurang fungsi dan penggunaannya akan sama deh. Nah, harga tembaga dalam jangka panjang seperti ini pun cenderung meningkat loh. Memang sih harga tembaga dalam jangka pendek ada periode boom and bust-nya, sehingga naik dan turun. Tapi tetap saja tren harga tembaga itu mengarah ke atas. Dengan semakin maraknya elektrifikasi, maka kebutuhan akan tembaga pun akan terus meningkat. Nah, biasanya selain tembaga, ada juga emas yang di dalam konsentrat tersebut, jadi berbarengan. Kalau emas, pada umumnya sama sih, harga emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun kan? Harga emas dari tahun 2000 sampai 2020 tumbuh dengan CAGR 9% per tahun. Not bad loh. Ibaratnya Anda punya barang jualan yang tiap tahun harga jualnya naik 9%. Kita bandingkan dengan Indomie, kayaknya naiknya 15% per tahun secara CAGR. Jadi 9% per tahun kenaikan harga jual tanpa inovasi terlalu gimana-gimana, kenaikan itu ya not bad lah. Nah, cuma perlu diperhatikan juga tren produksi dari emasnya, karena revenue akan sangat bergantung pada A, harga jual emas, dan juga B, volume produksi yang dijual. Lantas apa saja emiten yang memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia? Di peringkat ke-7 ada BRMS atau Bumi Resources Minerals yang merupakan anak usaha grup Bakri yang melakukan produksi emas, tembaga, seng, dan timah hitam. Tambang emas dimiliki oleh Citra Paru Minerals di Poboya, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo Minerals di Tambang Sungai Mak. 20% saham Gorontalo Minerals dimiliki oleh Antam. Kemudian ada Dairi Prima Mineral yang menguasai tambang di Sumatera Utara. Tambang ini tepatnya digarap oleh PT Bumi Resources Minerals (BRMS) dan 36% sahamnya dipegang oleh PT Bumi Resources (Bumi). Menurut hitungan BRMS, setiap ton yang ditambang berpotensi menghasilkan 4,3 gram emas murni. Dan mereka memiliki 3,9 juta ton biji, berarti lebih kurang cadangan emas BRMS sekitar 16,7 ton. Peringkat ke-6 ada Antam. Nah, Antam merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan emas dan nikel. Berdasarkan kinerja 6 bulan pertama 2022, penyumbang revenue terbesar Antam adalah emas, yaitu sebesar 66% dari total penjualan atau 12,43 triliun. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menggali emas dari tambang yang berada di Pongkor dan Cibaliung, Jawa Barat. Aneka Tambang memiliki cadangan emas seberat 19 ton dan produksi Antam adalah 1,6 ton per tahun, setara 53.000 ounce. Berikutnya ada SQMI. Wilton Makmur Indonesia Tbk atau SQMI sebelumnya bergerak di sektor batubara. Namun setelah perseroan resmi diambil alih oleh Wilton Resources Holding Pte Ltd yang menguasai 79,6% SQMI, akhirnya SQMI berubah nama menjadi Wilton Makmur Indonesia Tbk dan menjadi perusahaan tambang emas. Nah, mulai Juni 2019, perseroan memproduksi emas dalam bentuk biji atau ore. Target produksi emas perusahaan diharapkan bisa mencapai 155.000 ounce per tahun. Dan sekarang mereka lagi mencoba untuk memperbaiki kinerja keuangan dan mencoba mengkaji tambangnya. Jadi tambang ini belum beroperasi ya. Tambang yang berlokasi Jawa Barat ini memiliki total cadangan sebesar 26 ton emas.
Berikutnya adalah Merdeka Copper Gold atau MDKA. MDKA merupakan perusahaan dimiliki oleh Saratoga. Mereka memiliki tambang emas dan tembaga di tambang Tujuh Bukit dan Wetar. Produksinya di kuartal 2 2022 ini adalah 36.000 ounce emas, 4.700 ton tembaga sekitar 29,4 juta pounds, dan 8.900 ton nickel pig iron. Berikutnya adalah Arci Indonesia atau ARCI. Nah, ini juga salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia. Di tahun 2011, produksi mereka baru 61.000 ounce, kemudian naik menjadi 270.000 ounce di tahun 2018. Tapi sayangnya dari 2018 sampai 2021, produksi mereka turun sekarang menjadi 194.000 ounce. Tapi tetap saja tambang emasnya mereka tetap salah satu yang terbesar. Nah, di peringkat kedua adalah Aman Mineral Nusa Tenggara. Dulu nama tambang ini dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara. Kini telah berganti nama menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara setelah Medco mengakuisisi di tahun 2017. Nah, Aman Mineral memiliki dua tambang emas dan tembaga, yaitu tambang batu hijau dan tambang elang. Lokasi kedua tambang ini pun berdekatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produksi tembaga per kuartal 2 2022 adalah 209.000 pounds dan 351.000 ounce emas. Angka produksi ini sudah kembali seperti angka produksi tahun 2016. Nah, perlu diketahui produksi sempat turun drastis dari 2017 ke 2021. Akan tetapi memasuki 2022, produksi sudah kembali jauh lebih tinggi karena masuk pengembangan fase baru. Medco saat ini menguasai 23% kepemilikan pada Aman Mineral yang memiliki 17,5 miliar pound tembaga setara 8,7 juta ton dan 23,9 juta ounce emas setara 747 ton. Nah, di peringkat pertama adalah PT Freeport Indonesia. Dalam data Freeport, dalam setiap ton konsentrat, 26,5% adalah tembaga. Lalu setiap ton konsentrat mengandung 39,34 gram emas. Kemudian dalam setiap ton konsentrat mengandung 70,37 gram perak. Jadi dalam satu tambang, mereka menambang tembaga, emas, dan perak. Freeport saat ini memiliki tambang tembaga dan emas bawah tanah terbesar di dunia yang terus dikembangkan. Tambang bawah tanah ini menghasilkan 3 juta ton konsentrat per tahun. Pak Tony Wenas, Direktur PT Freeport Indonesia, mengatakan bahwa cadangan ini akan ada terus hingga kontrak Freeport berakhir di tahun 2041. Bahkan, masih ada cadangan tembaga dan emas di bawahnya yang sekitar 2 miliar ton yang bisa terus digali hingga 2052. Nah, bila kontrak Freeport diperpanjang oleh pemerintah Indonesia tentunya. Produksi Freeport 1,4 juta ounce emas dan 1,3 miliar pound tembaga. Nah, jadi itu tadi 7 saham emas dan tembaga terbesar di Indonesia. Selain Freeport, kamu punya saham apa nih? Karena Freeport kan belum listed ya, tapi yang lain kan sudah listed. Share dong di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.